Baik, terima kasih Anda masih bersama kami sampai pada session yang terakhir ini. Kita masih berbicara terkait dengan pelaporan yang dilayangkan oleh Brigade Muslim Indonesia terhadap Ivan Riana yang sampai saat ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh konsul tadi sudah tahap E19. Ini tinggal kelengkapan beberapa berkas lagi dan akan bisa naik sampai di pengadilan. Nah, dengan pertanyaan saya tadi, Bang Sul, dari peristiwa ini kemudian banyak orang mengambil peran untuk mengambil keuntungan di dalam masalah ini. Pandangan Bang Sul seperti apa? Itu apa ya, di luar kemampuan saya sebenarnya, karena saya tidak mengetahui itu. Ya kalau isu-isu yang lain kita itu saya nggak tahu itu, silakan langsung tanya aja ke saya. Benar. Ya, supaya semua jelas, teman-teman juga di luar silakan membantu, tapi juga jangan cara-cara yang bagus. Saya sempat di WA langsung sama anggotanya juga, saya juga kaget dikatakan persoalan ini, persoalan itu, persoalan duit. Saya bilang, saya kalau berbicara duit, nilai saya besar. Kalau persoalan kalau bicara persoalan nilai saya dengan duit, kalau mau nilai saya dengan duit ya seperti itu. Apalagi kan Linda tahu sendiri, waktu informasi sampai ke saya ditanya punya mobil apalah, paling apa sih inilah. Saya sempat marah di situ. Saya bilang sama mereka, nih kalau sudah seperti modelnya saya pasang ke leher saya. Anda mau nilai saya duit berapa duit kamu? Mungkin alasan ini yang dia pakai teman-teman. Kalaupun misalkan saya diperlakukan seperti ini, dia mau nilai saya dengan uang, saya tidak mau nilai 50 juta, 20 juta, 30 juta atau 100 juta, saya nggak mau, karena saya tidak mau dinilai dengan uang. Seperti itu, justru itu membuat saya marah. Dan kalau seperti itu ya saya mau bilang, kamu mau nilai saya berapa? Kalau dia mau ngajak bicara nilai, sebenarnya kan secara tidak langsung dia seperti itu. Mobil apa? Mobilnya. Saya bilang, oh, kau mau ajak saya bicara persoalan nilai? Berapa kau bisa nilai saya? Gitu. Tapi terlepas dari itu, tadi saya bilang Linda, semua ini hasil keputusan musyawarah aja. Kalau yang kemarin kita minta, dia lakukan dengan baik, minta maaf silaturahmi kepada Satpol PP-nya, minta maaf dengan baik, mengakui semua kesalahan, berhenti dari praktek-praktek perdukungan yang selalu digembar-gemborkan di medsos itu, ya kan. Kemudian pasumnya bisa dikembalikan, karena kita juga ini bukan cuma bela agama tapi bela negara. Nah, itu kan tubuh pahlawan di situ, ya janganlah kau ambil itu, kecuali memang kau punya hak kan, ada buktinya, kau semua nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, yang sudah jelas-jelas itu kan ada tanda di situ kan, ya sudah, jangan bersikeras. Tapi susah kalau masih aja, ditambah lagi orang di sekelilingnya mungkin yang manas-manasin, tambah atau memanfaatkan keadaan, ya semakin rumit lah persoalan. Karena kan pintu rumah saya selalu terbuka. Berarti ada yang bisa kita tangkap bahwa segala sesuatu apa sih yang tidak bisa diselesaikan, apalagi dengan musyawarah dan dengan cara yang baik-baik. Nah, apalagi dari Bang Sul sendiri yang saya tangkap dari yang beliau sampaikan bahwa ini memang keputusan musyawarah, bahwa beliau tidak sendiri, walaupun beliau sendiri adalah ketua umum dari Brigade Muslim Indonesia. Tetapi ada prinsip musyawarah mufakat ya di dalam organisasi atau ormas yang beliau pimpin. Oleh karena itu mungkin segala sesuatu bisa dibicarakan. Tetapi ada satu hal bahwa jangan juga dong pasang tarif, mungkin kasarnya gitulah. Tetapi Bang Sul, satu hal bahwa memang ini dari orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi, Tapi saya kira Bang Sul juga sedikit banyak tahu kondisi yang sekarang. Seperti apa memang mereka kondisinya, dan sudah sekitar 4 bulanan Bang Sul kalau nggak salah mereka ditahan. Enggak seperti itu. Kayaknya sekitar 2 bulanan saja. Iya, setelah itu penangguhan. Iya. Dan itu kan istrinya kan itu sebenarnya cuma 2 hari saya sudah tangguhkan. Oh. Jadi kurang apa lagi saya dengan alasan kemanusiaan, dia seorang ibu yang katanya ada sakitnya, saya diperlihatkan. Kurang apa lagi saya datang ke sana mengingatkan polisi, ya kasihan, ya tangguhkan karena ada anak kecil. Ya kan? Tapi saya kasih ingat, kami ini berpikir tentang anakmu, tapi apakah kau pernah berpikir tentang anakmu masa misalkan? Oh, udah saya kasih penggambaran begitu aja.
sementara kejadian kemarin kau tidak pikir anaknya orang. Begitu dia dihina mungkin oleh keliling orang karena tidak paham kondisinya karena informasi bohong kan. Bayangkan itu. Siapa tidak marah ketika orang menganggap bahwa orang hamil dipukul, pecah ketuban. Iya kan? Yang Pak Sul waktu itu menguraikan sedemikian detail saat podcast kita yang saya bilang sama dia, saya ini sangat paham kau tidak hamil. Baru lihat video ini. apalagi Tapi saya ini tidak mau berbicara tanpa ada bukti. Begitu ada hasil plano, saya sudah bisa ini. Kamu sudah diuski, bahkan kau sendiri ngomong sudah diuski. Kau sendiri ngomong hasilnya kosong, tapi kau masih ngotot dan menyebarkan dulu bahwa kau hamil. Itu kan gila namanya. Ya kan seperti itu. Jadi kurang apalagi saya dinda baru hari ini tidak sampai baru 1 malam nginap. Baru 1 malam Karena saya ingat saya tahu saya punya istri, saya punya anak. Kan bantu dia. Tetapi kan kalau terus dia memperlihatkan tingkah laku yang masih seperti itu, paling saya bilang saya tidak tahu mau gimana ini. katanya terkalam Jadi saya bilang mungkin satu-satunya jalan untuk membuat sadar atau minimal mengurangi praktik-praktik seperti itu memang harus ditahan. Memang mungkin seperti itu. Dan mungkin seperti itu jalannya. Mungkin. Nah, di akhir video kita, pembahasan kita terkait dengan isu hot yang pernah ada kita pengen dengar closing statement lah, seperti apa pandangan Bang Sul terkait dengan peristiwa yang sudah dilaporkan ini dan intinya kira-kira jika hal ini kemudian dibawa pada ranah yang lain yang kemudian itu juga memberi efek dari kegiatan praktik dan apa yang sudah terjadi. Seperti Jadi apa? semua kegiatan saya ini kan rata-rata saya laporkan ini tentang kejahatan cyber. Iya, karena ini yang sangat berbahaya karena kejahatan-kejahatan di cyber itu bisa memicu munculnya kejahatan-kejahatan lain. Artinya tidak pidana lain. Bahkan memang saya instruksikan ke adik-adik. Sekarang ini dengan era ini ada tiktokan, banyak selebgram, terkadang mereka ingin terkenal dengan cara yang tidak baik, menyinggung agama, membuat gaduh, ya kan, termasuk praktek-praktek pornografi. Saya bilang tugas kalian adalah operasi cyber. Periksa semua itu. Kalau ada kumpul semua buktinya, peringatkan. Kalau tidak mau mendengar, sikat. Itu. Jadi ini saya sampaikan semua bahwa karena kejahatan cyber ini sangat berbahaya, saya minta kepada masyarakat kita itu untuk bisa lebih bijak dalam bermedsos. Itu karena medsos ini kan sangat mudah diakses dan terkadang menjadi tempat edukasi baik hal yang baik dan yang buruk. Jadi kalau kita tidak hati-hati, tidak bijak dalam menggunakan ini, saya yakin dan percaya kondisi masyarakat kita akan semakin gagal. Ini kan pasti menjadi pekerjaan berat lagi buat aparat kita, ya kan? Intinya gitu, tidak neko-neko saya. Bijak, sekali lagi bijak dalam bermedsos. Siapapun itu aja, jangan sebar hoax. Ya kan? Baik, sangat sederhana apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa intinya seperti pada podcast-podcast sebelumnya, dan beliau selalu pada konsen pelaporan-pelaporan beliau juga sesuatu yang sangat krusial, yang mending melapor daripada ribut tidak. jadi itu tadi statementnya, mending melapor supaya ada ya jangan takut lapor polisi gitu. Bukan polisi. Jadi mending melapor supaya tidak ribut. Dan itu prinsip yang beliau pegang. Begitu juga dengan beberapa kali pelaporan yang dilayangkan oleh ormas beliau, baik oleh beliau pribadi dan bahkan ormas beliau. Alhamdulillah selalu terbukti. Oleh karena itu, Bang Sul juga closing statement sudah disampaikan. Masyarakat kembali pada semua orang untuk menilai apa yang terjadi dan apa yang sudah dijabarkan begitu luas tadi oleh Bang Sul. Demikian, tetap tonton terus channel Bidik Casting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.